Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Mathnology. Oke, kali ini kita akan membahas soal trigonometri. Soalnya adalah sebagai berikut. Sin 35 derajat kali cos 40 derajat kurang cos 35 derajat kali sin 40 derajat adalah. Nah, teman-teman, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, coba deh kalian perhatikan ada enggak sih sesuatu yang unik pada soal ini? Nah, ternyata ada ya. Kalau kalian perhatikan, di sini ada sin 35 derajat, di sini ada cos 35 derajat. Nilainya sama, yaitu sama-sama 35 derajat. Berikutnya, coba kalian perhatikan lagi, di sini ada cos 40 derajat, di sini ada sin 40 derajat. Nilainya juga sama, yaitu sama-sama 40 derajat. Nah, sekarang kalau kita misalkan 35 derajat ini sebagai alfa, nah jadi ini sebagai alfa, kemudian 40 derajatnya ini kita misalkan sebagai beta, nah maka bentuk soal ini tadi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, ini menjadi sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikalikan dengan sin beta. Nah, sekarang perhatikan deh. Apakah kalian ingat rumus ini nih rumus apa sih? Nah, ternyata ini semua adalah rumus sinus selisih dua sudut. Nah, ternyata ini adalah rumus sinus selisih dua sudut. Selisih dua sudut. Nah, artinya apa sih kalau rumus sinus selisih dua sudut? Nah, artinya ini sama aja seperti sin alfa dikurangi dengan beta. Nah, nanti diingat-ingat lagi ya rumusnya kalau ada bentuk rumus seperti ini. Jadi mau nggak mau kalau trigonometri itu ya kita harus hafal rumus. Nah, tapi tenang aja, nanti mungkin di video yang lain akan dibahas bagaimana sih cara mudah mengingat rumus-rumus trigonometri yang banyak itu. Oke, kita lanjutin yang ini dulu ya. Oke, jadi ini semua tadi dapat kita tuliskan menjadi sin alfa kurang beta. Nah, berdasarkan kita misalkan tadi, alfa itu adalah 35 derajat dan beta adalah 40 derajat. Maka dapat kita tuliskan sama aja ini seperti sinus 35 derajat dikurangi 40 derajat. Berapa sih 35 derajat dikurangi 40 derajat? Nah, itu adalah sinus negatif 15 derajat. Ya udah kita cari di pilihan jawaban. Ada nggak sih negatif 15 derajat? Maaf, bukan 15 derajat ya. Negatif 5 derajat. Nah, ada nggak sih jawabannya? Negatif 5 derajat di pilihan jawaban? Nah, ternyata nggak ada ya. Di sini adanya yang paling mendekati sinus 5 derajat. Tapi bukan itu jawabannya. Karena berbeda antara sinus 5 derajat dengan sinus negatif 5 derajat. Nah, oke. Coba kita cari berapa sih yang nilainya setara dengan sinus negatif 5 derajat. Nanti kita dapat menggunakan konsep apa? Nah, kita dapat menggunakan konsep rumus sudut penyiku. Nah, rumus sudut penyiku. Kita tuliskan dulu. Rumus sudut penyiku. Tahu nggak sih kalian apa itu sudut rumus penyiku? Nah, rumus sudut penyiku kalau misalkan ya ada sin alfa, nah nanti ternyata nilainya sama dengan cos penyikunya yaitu 90 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau ada cos alfa, itu sama aja nilainya dengan sinus 90 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, jadi diingat-ingat ya, kalau rumus sudut penyiku itu seperti ini. Oke, sekarang yang akan kita jabarkan adalah sinus negatif 5 derajat. Nah, berarti kita menggunakan yang pertama ini. Nah, sehingga sinus negatif 5 derajat dapat kita tuliskan sama aja nilainya dengan cos 90 derajat dikurangi negatif 5 derajat. Nah, oke. Negatif ketemu negatif, jadinya positif ya. Saya tuliskan dengan detail aja. Jadi sama aja kayak 90 derajat ditambah 5 derajat. Jadi di sini sama aja nilainya dengan cos 95 derajat. Ada nggak sih jawabannya? Cos 95 derajat? Nah, ternyata ada ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.